Roselsa, sebelumnya dikenal dengan nama Rose Technics, adalah salah satu brand yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia audio. Berdiri pada tahun 2015 hingga sekarang. Kurang lebih udah banyak juga produk-produk yang udah dikeluarkan oleh Roselsa. Di antaranya ada IM, TWS, headphone, DAC, dongle, dan aksesoris-aksesoris audio lainnya. Jujur, bagi kami, ini adalah pertama kali kami mencoba TWS dari brand Roselsa ini. Semoga sesuai dengan ekspektasi ya. Karena jika dilihat dari spesifikasinya dan fitur yang ditawarkan sih, ini cukup menarik. Halo semuanya, kembali lagi di review Gawai dan ini adalah review Roselsa Earfree i5. Sebelumnya kami mau kasih shout out dulu buat Rose Technics yang udah kirimin produknya buat kami review, dan semua hasil review ini pure berdasarkan honest review apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Sebenarnya ada dua produk yang dikirimkan. Yang pertama adalah Earfree i5 ini, dan yang kedua ada Ceramics X. Untuk review Ceramics X-nya bisa dilihat di review selanjutnya. Atau kalau udah tayang, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, mari kita fokus ke Earfree i5 ini. Oke, dari segi packaging, untuk boxnya ini lumayan besar ya. Sampai-sampai hampir semua fitur dan nilai-nilai jual dipajang di bagian depan dan belakang boxnya. Dalam paket pembeliannya terdapat buds beserta charging case-nya, kabel charger USB Type-C, buku manual, serta ada 3 pasang ear tips cadangan. Lanjut kita bahas desainnya. Untuk desainnya sih ya so-so aja sih menurut saya. Bukan sebuah desain yang cakep, juga bukan sebuah desain yang jelek. Cuma ya, bukan sebuah garis desain yang baru juga. Kabar baiknya, untuk charging case-nya ini udah menggunakan bahan metal. Build quality-nya juga cukup solid. Feel-nya terasa enak di tangan. Dan satu detail kecil yang saya suka ada pada bagian bawahnya ini. Ada 2 buah baut yang jadi pemanis, dan mungkin buat kalian yang suka otak-atik, ini bisa jadi sebuah hal yang menguntungkan karena kalian bisa akses bagian dalam dari charging case-nya ini dengan mudah. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat port charging USB Type-C, serta ada satu tombol untuk pairing ataupun reset. Di bagian depannya terdapat logo Roselsa beserta satu lampu indikator baterai charging case-nya. Sayangnya, untuk bagian engselnya ini agak kurang solid ya. Masih terkesan letoy ketika dibuka. Tetapi, untuk magnetnya ini di bagian penutupnya cukup kuat dan bisa meminimalisir letoynya ini tadi. Kemudian untuk bagian buds-nya desainnya juga so-so aja ya. Oh iya, untuk yang kami review ini berwarna abu-abu dengan finishing glossy seperti ini. Ukuran tangkainya juga nggak terlalu panjang. Ada aksen pemanis garis berwarna hitam di tangkai buds-nya, ala-ala AirPods ya. Untuk spesifikasi dan fiturnya, Earfree i5 ini punya topologi diafragma driver berukuran 12 mm, punya tuning ELC atau Equal Loudness Contour, dan juga cadence Hi-Fi DSP chip, yang dimana fitur ini bisa meningkatkan sensitivitas dynamic range yang lebih luas. Sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3 yang udah support multi connection, jadi bisa connect ke 2 device secara bersamaan. Kemudian untuk kodeknya ini support banyak kodek ya. Ada SBC, AAC, MSBC, dan ada LDAC juga. Nah, untuk baterainya, Earfree i5 ini punya kapasitas sebesar 40 mAh. Di atas kertas bisa menyentuh 10 jam pemakaian. Sementara untuk charging case-nya ini punya kapasitas sebesar 500 mAh. Lalu untuk fitur-fiturnya diantaranya ada gaming mode yang bisa nurunin latency hingga 54 millisecond. Ya, so-so lah ya untuk dipakai bermain MOBA. Masih masuk dalam kategori yang cukup bagus. Nggak hanya itu, Earfree i5 ini juga udah punya fitur Hybrid ANC yang terdiri dari ANC, White Noise Cancellation, dan juga Transparency Mode. Di atas kertas sih terlihat menarik ya fitur-fiturnya ini. Tapi apakah benar menarik atau cuma gimmick? Sabar, nanti akan kita tes satu persatu fitur-fiturnya ini.
Kemudian untuk proteksinya, Earfree i5 ini udah punya rating IPX5 yang berarti tahan terhadap cipratan air. Kita lanjut ke bagian pendukungnya. Earfree i5 ini udah support juga untuk aplikasi pendukungnya. Namanya Roslink. Kalian bisa download di App Store ataupun Play Store. Nah, app-nya ini menyediakan hampir semua fitur pendukungnya ya. Seperti ada indikator baterai, buds, dan charging case-nya. Di bagian bawah ini juga terdapat tab untuk kontrol ANC-nya. Fitur-fitur lain seperti ada Supermaster EQ untuk mengatur equalizer. Ada toggle gaming mode, toggle dual connection, toggle codec Bluetooth, find device, kemudian ada touch settings. Serta ada menu untuk mengganti bahasa pada earphone-nya juga. Dan yang paling penting, ada pilihan untuk upgrade firmware-nya juga. Cukup lengkap dan menarik. Tapi sayangnya, untuk menu equalizer-nya ini hanya ada beberapa preset saja. Nggak bisa di-custom atau ditambahin dengan preset yang sesuai dengan settingan kita. Overall, untuk aplikasi pendukungnya terkesan simple, tapi cukup banyak fitur-fitur penting yang disematkan. Oh iya, untuk touch control-nya ini juga lengkap ya. Kalian bisa custom juga di dalam aplikasinya ini. Untuk touch control-nya secara default-nya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian impression saya selama kurang lebih hampir 1 bulan dalam pemakaian TWS ini. Dari segi kenyamanan sih menurut saya masih masuk dalam kategori yang cukup nyaman digunakan. Terlebih karena desainnya yang seperti saya bilang di awal ya, desain yang sudah terlalu mainstream. Jadi tanpa harus memakai langsung pun saya rasa jika kalian punya TWS dengan desain yang sama seperti ini, kurang lebih feel pemakaiannya juga sama. Untuk baterai life-nya memang di atas kertas, mereka ngeklaim bisa tahan hingga 10 jam pemakaian. Saya sendiri belum pernah memakai TWS ini secara 10 jam nonstop terus-menerus ya. Tapi saya pernah menggunakan TWS ini dalam sebuah perjalanan darat yang memakan waktu kurang lebih hingga 5 jam dengan selalu mengaktifkan mode ANC. Pada saat tiba di tujuan, baterainya ini masih ada sisa sekitar 30-40%. Jadi bisa dirata-ratain, untuk penggunaan per jamnya baterainya berkurang sekitar 10-12%. Jika digunakan dalam mode normal, saya rasa baterai life-nya akan lebih baik lagi. Dan ini juga membuktikan jika klaim baterai life-nya ini bisa mencapai 10 jam, bisa dibilang bukan sekedar gimmick ya. Untuk fitur multi-point connection-nya juga berjalan dengan smooth. Transisi antara satu device dengan device lain terasa smooth dan baik. Yang menjadi catatan adalah ketika kita menggunakan device A untuk menelpon. Kemudian di device B kita memutar sesuatu. Koneksinya ini tetap berpindah ya. Nggak tertahan di device yang sedang kita gunakan untuk menelpon. Jadi sebisa mungkin ketika digunakan untuk menelpon, usahakan jangan ada interupsi dari device lainnya. Ngomongin soal telepon, untuk kualitas mikrofonnya, saya nggak mau bilang ini kualitasnya yang terbaik. Tapi, saya rasa ini salah satu yang bisa diandalkan. AI-nya bekerja dengan baik untuk memberikan clarity yang bagus. Tapi, ketika digunakan di tempat yang ramai, kualitasnya sedikit menurun karena AI-nya ini berusaha meredam suara-suara bising dari luar. Nah, dari segi gaming mode-nya memang yang saya rasakan ada perbedaan yang cukup berasa dari mode normal dan mode gamingnya. Suara chat, tembakan, step, dan pergerakan terasa lebih baik dan lebih presisi dari mode normalnya. Lanjut ke bagian ANC-nya, jika digunakan dalam ruangan yang nggak terlalu ramai, ANC-nya ini berasa cukup baik dalam meredam suara-suara yang mengganggu dari luar. Ketika diajak ke tempat yang lebih ramai, beberapa frekuensi suara masih terasa bocor ke dalam. Untuk mengakalinya, kalian bisa naikin sedikit volumenya agar suara-suara tersebut tidak terlalu bocor ya. Untuk mode transparansinya juga cukup baik. Cuma suara-suara dari luar yang masuk ke dalam berasa kayak sedikit difilter. Tapi berasa sedikit aja sih. Nggak sampai berasa kayak artificial atau kayak ada suara robot gitu ya. Surprisingly, untuk mode white noise cancellingnya ini sangat efektif ya untuk meminimalisir suara-suara angin yang masuk ketika kalian gunakan berolahraga seperti lari, sepedaan, atau aktivitas lainnya. Last but not least,
Kita masuk ke bagian sound quality-nya. Bagian yang paling kalian tunggu-tunggu dan bagian yang paling menentukan dari sebuah review TWS ya. Karena kalau ini diletakkan di bagian awal, udah pasti kalian langsung close videonya dan nggak lanjutin nonton. Karena ia percuma punya fitur melimpah kalau sound quality-nya kurang mewah. Oke, saya akan bahas sound quality-nya secara singkat saja dengan kalimat yang mudah dipahami dan terutama mungkin buat yang masih awam dengan istilah-istilah di dunia sound seperti ini. Di awal tadi saya sudah bahas tentang equalizer default yang tersedia dalam aplikasi pendukungnya. Ada hi-fi, pop, rock, dan juga light. Di antara keempat equalizer ini, hi-fi yang menurut saya paling baik dan paling cocok buat telinga saya. Karakter suaranya sangat balance. Di frekuensi low-nya, untuk bassnya ini berasa warm dan meaty atau berasa bulat, tapi masih sangat nyaman di telinga. Di frekuensi mid-nya, untuk vokalnya terasa sangat clear dan natural. Posisi vokalnya berada di depan dengan rasa sedikit sentuhan warm di low frekuensinya tadi. Sementara di frekuensi high-nya, untuk treble-nya terasa pas dan tidak berlebihan. Nggak terlalu ngecring, tapi berasa gurih dan natural. Saya sarankan untuk menggunakan kodek LDAC ya. Karena sound staging dan imaging serta detail-detail instrumen yang dihasilkan akan terasa lebih luas dan lebih baik lagi. Jika kalian lebih suka dengan dentuman bass yang lebih dominan, maka profil pop akan lebih cocok untuk kalian. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Cek tes 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman suara dari mic Roselsa Earfree i5. Untuk hasil perekaman suaranya ini udah tergolong baik ya, cukup bagus suaranya. Dan kalau kalian pakai untuk telepon ataupun meeting online, ini juga udah cukup baik ya. Kemudian untuk peredaman kebisingannya, kita tes dengan alat pencukur jenggot ini ya. Ini akan saya hidupkan. Apakah dia bisa meredam suara kebisingan dari alat pencukur jenggot ini? Nah, ini sudah saya hidupkan. Ketika saya sedang berbicara seperti ini, apakah suaranya ini bisa diredam dengan baik menurut kalian? Tapi kalau saya rasa ya, yang udah saya coba dan saya tes, suaranya ini masih masuk ya ke dalam, walaupun nggak terlalu besar ya. Masih bisa diredam lah, tapi masih ada suaranya masuk ke dalam ketika saya berbicara seperti ini. Tapi ketika saya berhenti bicara, suara kebisingannya ini dapat diredam dengan baik, seperti ini. Nah, suara kebisingannya bisa diredam kan ketika saya berhenti bicara. Oh iya, kemudian untuk fiturnya, tadi ada saya kelupaan sedikit. Untuk fiturnya, TWS ini udah mendukung fitur automatic play pause ya. Jadi ketika buds-nya ini kita lepaskan dari telinga saat kita sedang mendengarkan musik, itu dia akan terpause secara otomatis. Ya seperti AirPods lah ya. Jadi ya itu aja yang tadi saya kelupaan. Kemudian untuk kualitasnya bagaimana menurut kalian? Silakan kalian komentar di bawah.
So, itu tadi hasil ulasan kami dari TWS Roselsa Earfree i5 ini. Overall, dari segi desain, saya nggak ngelihat ada yang wah atau ada yang berbeda dari desain buds-nya ya. Tetapi, untuk feel dalam penggunaannya, ini cukup nyaman. Saya kasih jempol buat build quality dari case-nya ini. Fiturnya oke, terutama white noise cancellingnya. App-nya juga minimalis. Semoga di update berikutnya bisa nambahin preset equalizer sesuai selera kita ya. Baterainya juga badak. Buat kalian yang nggak bisa lepas dari musik, sepertinya bakal cocok dengan TWS ini. Dan kalau kalian tertarik, silakan link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah. Semua hasil review ini adalah murni dari pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariatif. Bisa jadi ini cocok di kami tapi nggak cocok di kalian, ataupun sebaliknya. Jadi, sesuaikan dengan selera masing-masing aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton reviewnya. Like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.